Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas contoh soal yang berkaitan sama sudut yang materinya sebelumnya udah kita bahas. Bagi yang belum nonton video materinya, silahkan lihat dulu video materinya. Pelajari dulu materinya biar nanti pas kita bahas soalnya jadi paham. Linknya nanti bakal muncul di sini. Udah, kalau udah nonton, baru kita bahas ini. Nah, soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar segitiga. Segitiganya adalah segitiga ABC. Yang ditanya berapa nilai sudut BAC. Sudut BAC berarti yang ditanya adalah sudut A. Kalau ada sudut dari 3 buah titik, maka ambilnya titik yang di tengah, titik A. Berarti yang ditanya 2x tambah 4 ini. Nah, untuk mencari berapa nilai 2x tambah 4, kita tinggal gunakan total sudut pada sebuah segitiga. Pada segitiga ABC, karena dia sebuah segitiga, maka jumlah sudut ketiga-tiganya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C, nilainya adalah 180 derajat. Sudut A nilainya 2x tambah 4. Sudut B 8x tambah 1. Sudut C 4x tambah 7. Dan ini adalah 180 derajat. Yang X tambahkan sama yang X. 2X tambah 8X, 10X tambah 4X jadi berapa? 14X. 4 tambah 1, 5. Tambah 7, 12. 14X tambah 12 adalah 180 derajat. 14X, 12-nya pindahkan ke sebelah. Jadi 168 derajat. 14X, 168 derajat. Berarti X saja 168 dibagi sama 14. Nah, berapa 168 yang kita bagi sama 14? Ini hasilnya sama dengan 12. Jadi X itu nilainya 12. Yang ditanya apa? Sudut BAC atau sudut A. Sudut A, 2X tambah 4. Berapa X-nya? 12. Kalau dikali 2, 2 kali 12, 24 tambah 4, maka dapatnya adalah 28 derajat. Jadi jawabannya B. Sip. Jadi hanya pakai prinsip total sudut pada segitiga 180 derajat. Lanjut. Soal nomor 2. Berapa nilai X? Ini ada sebuah segitiga, tapi ada sudut yang berada di luar segitiga ini. Kita anggap dulu, ini sudutnya adalah sudut Y. Nah, yang mana yang bisa kita hitung terlebih dahulu? Sudut Y-nya yang bisa kita hitung terlebih dahulu. Y dengan 114 derajat ini, karena dia berada pada garis lurus, maka hubungannya berpelurus. Y tambah 114 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut yang membentuk 2 sudut atau mungkin 3 sudut yang membentuk garis lurus, maka totalnya adalah 180 derajat. Besar sudut pada garis lurus 180 derajat. Berarti Y saja 180 kurangi sama 114. Berapa 180 kurang 114? Berapa? 66 derajat. Ini nilai sudut Y. Nah, yang ditanya nilai X. Y, X sama X tambah 4 itu kan berada pada sebuah segitiga. Karena dia berada pada segitiga, maka jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi X ditambah X tambah 4 derajat ditambah Y itu sama dengan 180 derajat. X tambah X, 2X. Tambah 4, Y-nya masukkan nilai Y yang tadi, 66 derajat. Sama dengan 180 derajat. Berapa 66 tambah 4? 77. Kok 77? 70. Berarti 2X-nya saja, ini 70 pindah ke sana, 180 kurang 70. Jadi berapa itu? 110. 2X, 110. Berarti kalau X saja, 110 bagi 2. Nah, berapa hasilnya? 55 derajat. Gampang kan? Setiap, tadi lupa di awal dikasih tahu. Biar belajarnya efektif, setiap contoh soal, coba kerjakan sendiri dulu. Pause videonya, kerjakan sendiri dulu, kasih waktu 2 menit, batasi waktunya 2 menit, pakai alarm akan lebih bagus, pakai stopwatch biar lebih bagus.
Lalu kemudian kalau habis waktunya atau kalau udah selesai, baru lihat pembahasan soal. Oke? Biar sekalian kalian latihan mengerjakan sendiri. Nomor 3. Ini ada gambar nih. Ada dua garis L sama M. Lupa dikasih tahu. L dan M-nya sejajar. L dan M adalah dua garis yang sejajar. Ada beberapa buah sudut di sini. Sudut 1, yang ini, katanya besarnya 95 derajat. Sudut 1, 95 derajat. Besar sudut 2 itu yang ini. Oke. Sudut 2 itu sama dengan 110 derajat. Yang ditanya, berapa besar sudut 3? Berapa besar sudut 3 ini? Karena kita mau mencari sudut 3, coba perhatikan. Sudut 3 ini kan berada pada sebuah segitiga. Segitiganya melibatkan sudut 3, sudut 5, sama sudut 6. Oke? Sudut 3, sudut 5, sama sudut 6. Berarti pada gambar segitiga ini kita beri nama segitiganya. Misalkan ini segitiga A, B, C. Nah, pada segitiga ABC, karena dia sebuah segitiga, maka jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke? Sudut 3 tambah sudut 5 tambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. 3, 5, 6 sudut-sudut yang berada pada segitiga ABC. Oke? Sudut 3-nya mau kita cari. Karena kita mau nyari sudut 3, maka kita harus cari dulu sudut 5-nya berapa, sudut 6-nya berapa. Yang dikasih tahu sudut 1 sama sudut 2. Nah, kira-kira yang mana yang berhubungan sama sudut 1 sama sudut 2? Kalau 6 sama 2 hubungannya. Sudut 2 dengan sudut 6 itu hubungannya gimana? Berpelurus. Berada pada sebuah garis lurus. Karena berpelurus berarti jumlahnya sudut 2 tambah sudut 6, 180 derajat. Sudut 2, 110 derajat. Tambah sudut 6, 180 derajat. Berarti sudut 6-nya 170 derajat. Sudut 6 sama dengan 70 derajat. Sudut 6 udah. Sekarang sudut 5. Apa hubungan sudut 5 dengan sudut 1? Coba lihat, kalau lupa materinya, lihat catatan atau video sebelumnya yang berkaitan sama sudut-sudut pada dua garis lurus. 1 sama 5 ini kita sebut dengan sudut dalam berseberangan. Sudut 1 dengan sudut 5 disebut sudut dalam berseberangan. Bagi yang lupa atau belum nonton materinya, silahkan nonton video yang sebelum ini. Oke? Gimana hubungan sudut dalam berseberangan? Nilainya sama. Sudut 1 sama dengan sudut 5. Berarti nilai sudut 5 adalah 95 derajat. Nah, karena sudut 5-nya kita udah dapat. Sudut 6 kita juga udah dapat. Maka kita tinggal masuk ke sini nih. Sudut 3 ditambah sudut 5 berapa? 95 derajat. Tambah sudut 6 berapa? 70 derajat. Nilainya adalah 180 derajat. Berarti sudut 3, berapa 95 tambah 70? 165. Oke? 180 derajat, 165-nya pindah ke sebelah. Kurang 165 derajat. Jadi berapa ini kalau dikurangkan? 15 derajat. Maka jawabannya adalah C. Oke? Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini juga ada gambar dua garis jajar yang di dalamnya ada beberapa buah sudut. Yang ditanya, berapa besar sudut Y? Oke? Y ini berada pada sebuah segitiga. Ini sudut Y, ini 55 derajat. Kita anggap ini sudut Z. Oke? Apa hubungan Y 55 sama Z? Karena dia berada pada sebuah segitiga, berarti Y tambah Z tambah 55 derajat itu sama dengan 180 derajat. Kita mau nyari nilai Y, maka Z-nya harus kita hitung terlebih dahulu. Z itu sama 4X sama-sama berpelurus. Cuma 4X-nya kita nggak tahu berapa. Oke? Apa hubungan 4X di sini dengan 6X kurang 40 derajat di sana? Namanya apa? Sudut luar berseberangan.
4x dengan 6x kurang 40, ini kita sebut dengan sudut luar berseberangan. Dan gimana nilainya? Sama. Oke? Sama 4x atau 6x kurang 40 nilainya sama 4x. Pindahkan 4x-nya ke kiri, 40-nya kanan. 6x kurangi 4x, 2x 40. Berarti x-nya berapa? 20 derajat. Terus apa hubungan Z sama 4X ini? Z dengan 4X kita sebutnya berpelurus. Kalau berpelurus, jumlah keduanya Z tambah 4X sama dengan 180 derajat. X-nya 20, berarti kalau 4X jadi 80, 180 derajat. Berarti Z-nya dapatnya 100 derajat. Oke, kita dapat Z, maka kita dapat nilai Y. Y tambah, berapa Z? 100. Tambah 55 sama dengan 180. Berarti kalau Y saja, 180 kurangi 155. Maka itu dapatnya adalah 25 derajat. Oke? Jadi jawabannya adalah D. Paham? Lanjut. Soal nomor 5. Oh ya, ingatkan lagi. Pause dulu videonya, kerjakan dulu waktu 2 menit. Kalau udah selesai, baru lihat pembahasan. Oke? Nah, sekarang coba lihat soal nomor 5. Ini juga ada 2 garis jajar. Meskipun gambarnya dibuat berbeda, tapi ini ada 2 garis jajar. Garis pertama yang lurus ini. Oke, kita perpanjang. Tuh. Kita ulang lagi. Nih, sama garis yang di bawah. Ini 2 garis yang sejajar. Atas sama bawah 2 garis yang sejajar. Buktinya dari mana? Dari panah-panahnya ini. Oke, ini ada panahnya, ini ada panahnya, arahnya sama. Berarti 2 ini adalah 2 garis. Keduanya adalah 2 garis yang sejajar. Yang ditanya berapa nilai X? Nah, untuk mencari nilai X, coba kalau kita buat garis di tengah ini dulu, yang membagi X jadi 2. Nih. Nah, sekarang coba. Kita punya beberapa buah, kita punya 3 buah garis jajar. Yang di atas, yang garis putus-putus yang di tengah, sama garis yang di bawah. Sekarang coba perhatikan. Si 42 derajat ini si X-nya kita bagi karena dia terpotong 2. Yang sebelah atas kita anggap A, yang bawahnya kita anggap B. 42 sama A, apa hubungannya? Sudut dalam berseberangan. Oke? A dengan 42 derajat ini disebut dengan sudut dalam berseberangan. Apa hubungannya kalau mereka sudut dalam berseberangan? Nilainya sama. A itu sama dengan 42 derajat. A ini sama 42 ini. Nah, B ini apakah sama 142? Enggak. B ini dalam berseberangannya sama yang ini. Ini kita anggap C. Oke? B itu dalam berseberangan sama C. B dengan C itu juga sudut dalam berseberangan. Nilainya juga sama. Oke? B sama dengan C. Terus berapa nilai C? Dicari dari 142. C dengan 142 itu membentuk garis lurus. Maka C tambah 142 adalah 180. Berarti C saja 180 derajat kurang 142 derajat. Maka dapatnya 38 derajat. Berarti B sama dengan 38 derajat dan A sama dengan 42 derajat. Jadi X gabungan A sama B. A yang ditambah sama B. 42 tambah 38. Maka dapatnya 180 derajat. Jawabannya adalah kok 180? 80 derajat. Maka jawabannya adalah B. Oke? Kita lanjut lagi. Soal nomor 6. Nah, coba ini. Ini soalnya HOTS. Lumayan nih. Silakan pause dulu, lalu coba kerjakan sendiri. Dalam waktu 2 menit, bisa nggak ngerjakan soal ini? Oke, mulai. Udah? Kita bahas sekarang. Ini ada 4 garis yang saling berpotongan.
Oke. Kemudian ada sudut-sudut yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ditanya berapa hasil dari sudut 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai sudut ke-8. Jadi jumlah semuanya ini berapa? Gimana cara ngitungnya? Sekarang coba lihat, 1 sama 2 ini saling apa? Bertolak belakang. Berarti sudut 1 sama dengan sudut 2. Bertolak belakang, nilainya sama. 3 sama 4 gimana? Sama juga bertolak belakang. Sudut 3 sama sudut 4. 5, 6 juga sama. Sudut 5 sama dengan sudut 6. Sudut 7 sama aja dengan sudut 8. Sehingga, kalau dijumlahkan 1, 2, 3 sampai 8, sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 tambah sudut 4 tambah sudut 5 tambah sudut 6 tambah sudut 7 tambah sudut 8, maka itu akan sama aja dengan 1 sama 2 itu sama kan? Oke, berarti kita tulis saja sebagai 2 kali sudut 1. Oke, sudut 1 tambah sudut 2. Sudut 2 sama dengan sudut 1. Berarti sudut 1 tambah sudut 1. 2 kali sudut 1. Tambah 2 kali sudut 3. Oke, sudut 3 tambah sudut 4. Sudut 4 sama dengan sudut 3. Berarti sudut 3 tambah sudut 3. Sudut 5 tambah sudut 5. Sudut 6-nya juga sama dengan sudut 5. Berarti 2 kali sudut 5. Sudut 8 sama sudut 7. Berarti tambah 2 kali sudut 7. Berarti sama aja dengan 2 kali sudut 1 tambah sudut 3 tambah sudut 5 tambah sudut 7. Oke? Nah, sekarang coba. Kita punya segi 4 di dalamnya. Kita anggap ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, dan ini sudut D. Apa hubungan sudut A, sudut B, sudut C, sama sudut D? Karena dia segi 4, berapa jumlah sudut pada segi 4? 360 derajat. Ingat, kalau dia segi N, jumlah sudutnya berapa? Jumlah sudut yang ada di dalamnya itu sama dengan N kurang 2 kali 180 derajat. Jadi kalau dia segi 4, berarti 4 kurang 2. 2 kali 180, 360 derajat. Oke? Berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang coba. Apa hubungan A itu sama 1? A sama dengan A sama 1 itu berpelurus. Berarti A sama dengan 180 kurang sudut 1. B sama 3. Karena ini kita pakai 3. B sama 3 juga berpelurus. Berarti B itu 180 kurang sudut 3. C berpelurus sama 5. Berarti C itu 180 kurang sudut 5. D berpelurus sama 7. Berarti D itu 180 kurang sudut 7. Sehingga kalau masing-masing kita substitusikan, A itu 180 kurang 1. 180 kurang sudut 1. B itu 180 kurang sudut 3. C itu 180 kurang sudut 5. Dan D 180 kurang sudut 7. Nilainya 360 derajat. 180, 180, 180, 180. Berarti 4 kali 180. 720. Kurang sudut 1, kurang sudut 3, kurang sudut 5, kurang sudut 7. Kita keluarkan kurangnya. Jadi sudut 1 tambah sudut 3 tambah sudut 5 tambah sudut 7. Sama dengan 360 derajat. 360-nya pindah ke kiri. Sudut 1, 2, 3, 5, 7-nya pindah ke kanan biar jadi positif. 360 pindah kiri jadi 720 kurang 360. 360 derajat sama dengan sudut 1 tambah sudut 3 tambah sudut 5 tambah sudut 7. Oke? Kita dapat jumlah sudut 1, 3, 5, 7. Berarti kalau dimasukkan ke sini, jadinya sama dengan 2 kali, berapa nilai sudut 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7? 360. Maka 2 kali 360, 720 derajat jawabannya. Oke? Jadi jawabannya adalah D. Sip. Lanjut. Soal nomor 7. Nih juga HOTS. Silahkan coba kerjakan sendiri dulu. Pause. Ambil waktu 2 menit, kerjakan sendiri. Oke, silahkan di pause dulu. Oke, udah? Bisa ngerjainnya? Nah, yang ditanya kan sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 sampai sudut 9. Itu jumlahnya berapa? Sekarang coba perhatikan gambar ini. Kita buat gambar ini menjadi
beberapa bagian. Yang pertama, yang di dalam, yang biru, ini berupa segitiga. Kita anggap misalkan sudut ini adalah sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Oke, terus kita beri nama pojok-pojoknya. Misalkan ini P, Q, ini R, ini S, ini T, ini U, ini V, ini W, ini X, ini Y, ini Z, oh, kurang satu. Ini balik lagi ke A misalkan. Oke. Nah, yang pertama, kita bisa tulis yang di dalam ini dulu. Ini sudut A, sudut B, sudut C berada dalam sebuah segitiga. Berarti yang pertama, A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Ini persamaan pertama yang bisa kita tulis. A tambah B tambah C 180 derajat. Karena dia berada pada sebuah segitiga. Terus, coba lihat ini. Segi 5 APQRZ. Segi 5 kan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan segi 5 APQRZ. Oke. Sudutnya ada sudut 5, sudut 4, sudut 3, sama sudut ini. Sudut R yang di sini. Bukan sudut A. Kalau ini sudutnya A, berarti sudut R yang ini berapa? 180 kurang A. Karena ini sudut berpelurus. Oke. Kalau ini sudut C, berarti sudut yang ini apa? Sudut Z yang di sini. 180 kurangi sama C. Oke? Karena dia segi 5, jumlah seluruh sudutnya, jadi sudut 5 ditambah sudut 4, tambah sudut 3, sudut 5 tambah sudut 4, tambah sudut 3, tambah sudut R yang ini, berapa nilainya ini? 180 kurang A, ditambah lagi sama sudut yang di sini, sudut Z yang di sini. Itu nilainya adalah 180 kurang C, tambah 180 kurang C sama dengan berapa jumlah sudut pada segi 5? Ingat apa rumusnya kalau dia segi N, jumlah sudutnya adalah N kurang 2 kali 180 derajat. Karena segi 5, berarti 5 kurang 2, 3 kali 180, 540 derajat. Oke? Maka kalau 180 tambah 180 ini kita jumlahkan, jadi 360 pindah ke sebelah, maka nanti tinggal sudut. Kita urut aja dari 3 dulu. Sudut 3 tambah sudut 4 tambah sudut 5 kurang A kurang C kurang A kurang C itu sama dengan 180 derajat. Oke? Ini 360 kalau jumlahkan pindah ke sebelah jadi kurang 360. 540 kurang 360 sama dengan 180 derajat. Oke? Sekarang lihat segi 4 yang melibatkan sudut 1 sama 2. RSTU, segi 4 RSTU. Karena dia segi 4, maka jumlah sudutnya adalah 360. Apa aja sudut pada RSTU ini? Ada sudut 1, tambah sudut 2, tambah sudut R yang di sini. 180 kurang A, karena dua sudut ini berpelurus. Berarti sudut yang di sini 180 kurang A. Ditambah sudut yang di sini 180 kurang B. Itu nilainya sama dengan, karena dia segi 4, jumlah sudutnya 360 derajat. Sudut 1 tambah sudut 2, 180 tambah 180, 360. Pindah ke sebelah, jadi kurang 360. Habis 360-nya. Kurang A, kurang B, sama dengan 0. Oke? Ini persamaan kedua yang kita peroleh. Sekarang lihat segi yang di bawah ini. Segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Perhatikan segi 6. Apa aja? U, V, W, X, Y, Z. U, V, W, X, Y, Z. Karena dia segi 6, maka jumlah seluruh sudutnya, kita mulai dari sudut yang 6 dulu. Sudut 6 tambah sudut 7, yang gini. Tambah sudut 8, tambah sudut 9, tambah sudut U yang di sini, karena di sebelahnya ini B, maka ini adalah 180 kurang B. 180 kurang B. Tambah sudut Z yang di sini, karena ini C, maka sudut ini adalah 180 kurang C. Nah, berapa jumlah sudut pada segi 6? Masukkan ke rumus ini,
N-nya 6, 6 kurang 2, 4 kali 180, 720 derajat. Oke? Nah, kalau ini kita pindahkan, 180 tambah 180 berarti 360. Pindah ke sebelah jadi kurang 360. Maka dapatnya sudut 6 tambah sudut 7 tambah sudut 8 tambah sudut 9 kurang B kurang C sama dengan 360 derajat. Oke, ini persamaan ketiga yang kita dapat. Ini persamaan awal, ini anggap persamaan, ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3. Sekarang coba, 1, 2, 3-nya kalau dijumlahkan jadi apa? Ini kita geser dulu ke samping. Nah, jumlahkan 1, 2, 3 ini. 3 buah ini kita jumlahkan. Ini tambah ini, tambah ini. Kalau dijumlahkan, maka dapatnya nanti sudut 1 tambah sudut 2, sudut 1 tambah sudut 2, tambah sudut 3 tambah sudut 4, tambah sudut 3 tambah sudut 4, tambah sudut 5. Oke? Tambah sudut 6 tambah sudut 7 tambah sudut 8. Geser lagi, belum muat. Oke. Ditambah sudut 6 tambah sudut 7 tambah sudut 8 tambah sudut 9. Oke? Terus yang minnya ada min A, min C, min A, min B, min B, min C. Berarti kalau ini dijumlahkan, min A-nya ada 2 buah. Min 2A, min 2B, C-nya juga min 2C. Sama dengan 180 tambah 360, 540. Oke, tambah 360, 900 derajat. Nah, yang ditanya, yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Ini kita anggap misalkan sebagai X yang ditanya. Oke? Berarti X dikurang 2 kali. Karena ini min 2, min 2, min 2, min 2 dikeluarkan. Maka tinggal A plus B plus C. Sama dengan 900 derajat. Berapa tadi nilai A plus B plus C? Yang di atas ini tadi tulisannya A tambah B tambah C 180 derajat. Masukkan nilai A tambah B tambah C. Berarti X kurang 2 kali 180 derajat. A tambah B tambah C 180. 2 kali 180. 360 derajat sama dengan 900 derajat. Berarti X saja 900 tambah 360. Jadi berapa? 1260 derajat. Maka itu jawabannya. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 9. Itu nilainya adalah 1260 derajat. Coba kita lihat pilihan jawabannya. Ada? Gak ada. Tambah aja F. 1260 derajat. Oke? Lanjut, soal nomor 8. Tunggu dulu, kita coba cek. Ada yang salah kayak tadi. Ini, oh iya, 900-nya salah. Ini 0. Bukan 360. Ini 0. 180 tambah 0. 180 tambah 360. 540. Bukan 900 derajat. 540 derajat. Salah lihat kita tadi. Harusnya 0 yang diambil, bukan yang 360. Jadi ini 540 derajat. 540 derajat. Ini juga hapus. 540 derajat. Ini hapus juga. Jadi jawabannya bukan 1260. 540 tambah 360 jadi berapa? 900 derajat. Ada jawabannya tadi, 900 derajat. Oke? Berarti jawabannya adalah D. Ini ya, F ini salah. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 8. Ini soal terakhir yang kita bahas pada video ini. Enggak, ada 10 soal. Masih ada 3 soal lagi. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar lingkaran. Jika sudut BAC 40 derajat, BAC 40 derajat. Berarti sudut ini nilainya 40 derajat. Oke. Maka besar sudut OBC. O ini adalah pusat lingkaran. Besar sudut OBC. Berarti kalau B-nya ke C kita tarik lagi, berarti dia hanya sudut ini. Berapa sudut ini? OBC. Sudut B yang ditanya. Nah,
Gimana caranya? Pada lingkaran ada namanya sudut keliling dan sudut pusat. Oke? Ada sudut pusat, ada sudut keliling. Pada lingkaran ini, oke, kita punya pusat titik O. Ada pusat di sini titiknya titik O. Nah, sudut OBC, kita anggap ini OBC-nya. Ini adalah sudut pusat. Sudut BOC ini sudut pusat. Kita anggap ini sudutnya adalah sudut X. Nah, sudut BAC ini adalah sudut keliling. BAC, ini B, ini A ke C. Sudut keliling besarnya 40 derajat. Oke? Nah, ingat hubungan sudut pusat sama sudut keliling. Ketika sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, apa busur yang dihadapnya? Sama-sama busur BC. Sudut O ini, sudut X menghadap busur BC. Sudut 40 derajat, sudut A juga menghadap busur BC. Karena menghadap busur yang sama, maka sudut pusat X itu nilainya adalah 2 kali 40. Berarti 80 derajat. Oke? Nah, karena ditanya sudut OBC, OBC itu segitiga. Kita lihat segitiga OBC. Apa jenis segitiga OBC? Meskipun di soal nggak dikasih tahu, tapi kita harusnya bisa langsung tahu. Ini sudut 80 derajat, sudut O-nya. Ini B, ini C. O ke B ini kita sebut apanya lingkaran? Jari-jari. O ke C kita sebut apa? Jari-jari juga. Karena sama jari-jari, berarti ini segitiga sama kaki. Oke? Karena dia segitiga sama kaki, maka sudut B sama sudut C nilainya sama. Kalau ini kita anggap sudut A, ini juga sudut A. Berarti A tambah 80 itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti 2A jadi 100 derajat. Berarti A saja 50 derajat. Sehingga sudut B nilainya adalah 50 derajat. Maka jawabannya adalah C. Oke? Jadi yang paling penting pusat sama keliling. Hubungan itu yang paling penting kalau pada soal-soal yang berkaitan sama lingkaran. Oke, lanjut. Soal nomor 9. Perhatian gambar berikut. Ini garisnya lumayan banyak. Dan biasanya orang anggap ini bakal jadi soal yang susah. Oke. Diketahui sudut O ini, O merupakan pusat lingkaran. Sudut BOC 105 derajat. Yang ditanya sudut EDB. EDB. Oh, berarti gambarnya agak nggak pas. Gambarnya harus gini nih. A-nya nggak perlu di sana. Ini lingkarannya. Terus kita punya garis EC. Oke. Ini E, ini C. O adalah pusat lingkaran. O lurus ke bawah. Ini titiknya adalah titik B. Lalu sini ada titik D. Ada garis dari D ke B. Lalu ini adalah titik E. Dan yang ditanya EDB. Berarti sudutnya sudut di D antara E ke D ke B. Oke. A-nya sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu ada A di sana. Yang ditanya, sudut EDB ini berapa? Kita anggap ini sudut X misalkan. Ini kita anggap sudut Y. Oke? Nah, coba lihat. X sama Y ini apa hubungannya? Y adalah sudut pusat yang menghadap busur EB. X apa? Sudut keliling yang menghadap busur EB juga. Karena X sudut keliling, Y sudut pusat, maka hubungan keduanya Y itu nilainya sama dengan 2X. Yang ditanya si X ini. Oke? Terus apa hubungan Y dengan 105 derajat yang ada di sana? Y dengan 105 derajat itu saling berpelurus. Kalau berpelurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Oke? Berarti kalau Y saja 180 kurang 105. Jadi berapa itu? 75 derajat. 75 nilainya sama dengan 2X. Berarti kalau X saja, 75 per 2. 37,5 derajat. Yang ditanya yang mana? Yang sudut D ini, EDB, X. Maka jawabannya 37,5 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Oke? Masih berkaitan sama sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Y sama dengan 2X ketika mereka menghadap busur yang sama. Lanjut, soal nomor 10, soal terakhir. Jika sudut COD 48 derajat, berarti yang ini 48 derajat. Oke.
Yang ditanya sudut ABC, yang ditanya ini. Maka ini berapa? Oke. Kalau kita tahu sudut O yang ini 48, berarti sudut yang ini berapa? Oke. Ini kalau kita, ini gambar garisnya terlalu banyak. Kalau kita buat gambarnya di kayak gini nih. Kita sederhanakan garis-garisnya, biar nggak terlalu banyak. Ini AD, O tengah-tengahnya. O adalah pusat lingkarannya. Ini titik O. Oke. Ini D, ini A. Terus ini ada C. COD yang ini 48 derajat. Ini 48 derajat. 48 derajat. Terus ada titik B di sini. Ini titik B. Sudut titik B ini kita anggap sebagai sudut X. Ini yang kita cari. Coba, ini sudut keliling atau sudut pusat? X adalah sudut keliling. Apa busur yang dihadap oleh sudut X? Busur yang berada di depan sudut X adalah busur AC yang besar. Karena sudut X ini dibentuk dari A, B, C. Maka X menghadap arah ke sana. Maka busurnya adalah busur besar AC ini. Oke? Busurnya besar. Maka yang mana yang jadi sudut pusatnya? Ya, sudut pusat bagi X adalah sudut pusat yang menghadap busur AC juga. Berarti sudut yang mana? Sudut yang ini. Oke? Nah, berapa besar sudut pusat ini? Karena ini 48, sementara ini yang garis lurus, berarti besar sudut pusatnya itu adalah 180 tambahin 48. Yang garis lurus 180. Yang ini 48. Berarti yang total ini semua 180 tambah 48. 228 derajat. Oke. Nah, si X nilainya setengah dari sudut pusat. Sudut pusat ini ya 2 kali X nanti besarnya. 2X sama dengan 228. Berarti kalau X saja 228 dibagi 2. Berapa 228 dibagi 2? 114 derajat. Maka jawabannya yang mana? E jawabannya. Oke? Sip. Kita cukupkan. Ada satu video lagi ngebahas latihan soal. Oke? Latihan soalnya nanti bakal Kak taruh di Instagram. Silakan follow Instagram Rumah Belajar Kamil. Nanti latihan soalnya akan Kak taruh di sana. Oke? Jadi kalian bisa kerjakan latihan soalnya dulu. Baru nanti cek video pembahasan soalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.